Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami dari DPW PPD Jawa Barat tanggal 26 Desember 2024 langsung dari Kabupaten Sukabumi. Wargi Perawat Jawa Barat, kita tahu pada tanggal 4 Desember 2024 terjadi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, sekilas kita akan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh PPNI di Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Pak Ketua DPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh PPNI Kabupaten Sukabumi terhadap penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi? Ya baik, DPD PPNI Kabupaten Sukabumi sebagai wadah organisasi perawat, pertama yang kami lakukan tentunya dari awal kita koordinasi, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Pak, sebagai induk semang atau koordinator organisasi profesi kami. Karena dari pas kejadian bencana, pastinya kita sama-sama tahu bahwa profesi kita inilah yang pertama terjun, kemudian sampai sekarang pun. Tetapi saya sebagai Ketua DPD konsisten, kami ada di bawah Dinas Kesehatan sebagai koordinator karena anggota kami itu hampir semuanya bekerja di instansi yang di bawah Dinas Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengkoordinir teman-teman yang di luar yang bekerja di bawah Dinas Kesehatan, yaitu di klinik, rumah sakit, untuk bisa membantu berkontribusi bagi teman-teman yang bekerja di Puskesmas dan rumah sakit tentunya. Kemudian selanjutnya layanan-layanan kesehatan sudah pasti ya, karena sesuai dengan kapasitas dan kewenangan perawat kita lakukan semuanya. Tetapi di luar itu juga kami membantu dalam konteks di luar layanan kesehatan, seperti bagaimana kita memastikan ketersediaan logistik, bagaimana hygiene-nya dapur umum dan lain sebagainya. Kita pun berperan di ranah-ranah itu. Kebetulan saya pun selain sebagai ketua bekerja di dinas sosial yang membawahi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian selanjutnya saya informasikan ya kepada Pak Ketua dan semuanya warga perawat Jawa Barat. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi, DPD Kabupaten Sukabumi sudah menempatkan orang-orang di posisi strategis dalam konteks kebencanaan. Contohnya, saya sebut ya, saya mention di sini kabin logistik yang memastikan logistik itu bisa terpenuhi di semua lokasi bencana. Beliau Pak Solihin Abidarda adalah pengurus DPD PPNI Kabupaten Sukabumi. Kemudian juga ada di Dinas Kesehatan, Kepala Bapena kami sebagai koordinator kebencanaan Pak Tatang Sutarman. Udah jelas kalau yang teman-teman di Dinas Kesehatan sudah tidak usah saya sebutkan. Kemudian yang lebih membuat kami bangga lagi, seperti ini yang di samping saya, sebagai selain Ketua DPK, beliau ini sebagai relawan, Ketua Relawan Jampe. Ya. Artinya ini relawan yang bergerak di kemanusiaan. Nah, karena itu Pak Ketua dan wargi perawat Jawa Barat itu mungkin ketika ditanya apa yang dilakukan oleh DPD PPNI, kami sudah membangun struktur dari awal. Kami sudah mengembangkan sayap dari awal. Ketika terjadi kebencanaan ini, ya memang kita tinggal bagaimana kita berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan seperti itu. Baik, luar biasa wargi perawat Jawa Barat. Ternyata PPNI Kabupaten Sukabumi sudah sangat rapih membangun struktur dan sistem yang ada. Tadi juga menarik nih, ada dari DPK, salah satu DPK di PPNI Kabupaten Sukabumi yang kolaborasi ya dengan komunitas atau yang lain. Ini sudah hadir juga dengan kita semua, Pak Eka. Apa yang dilakukan nih dari DPK, Pak Eka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perawat, sudah pensiun Pak. 2023 pensiun. Di 2019 saya bergerak di punya Yayasan Jampang Peduli yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Sekaligus dari Ketua DPK wilayah 6 Jampang Keluar. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPD betul, dan kita bergerak lebih menukik kepada arah sasaran kelompok rentan, yaitu bayi, balita, ibu hamil, serta lansia, dan semua yang terdampak yang kita himpun di wilayah Jampang Kulon atau Dapil ini sudah kita penuhi segala kebutuhan, termasuk terakhir kita ada ibu hamil usia matur 8 bulan, semua persiapan perlengkapan bayinya sudah habis dan bawa hanyut dan kita support semua, ya, termasuk makanan untuk ibu hamilnya,
susu untuk lansia, semua peralatan sudah kita penuhi. Dan terima kasih kepada Ketua DPD yang telah mensupport dan bekerja sama dengan Yayasan Jepang Peduli. Dari awal kita sudah bergerak, dan untuk di Dapenam hampir semua kecamatan atau 8 kecamatan yang terdampak di sini sudah dibantu oleh DPD, bantuan logistik, bantuan tenaga maupun pengelolaan pengungsian. Kebetulan beliau ini juga di dinas sosial, jadi kita tidak mengalami kesulitan untuk kebutuhan tenda, support logistik, termasuk logistik. Baik, luar biasa sekali wargi Perawat Jawa Barat, tentunya kerjasama, kolaborasi, dan saling menguatkan juga dilakukan oleh DPW PPNI Jawa Barat yang pada kesempatan hari ini pun hadir bersama dengan kita Ketua Bapena DPW PPNI Jawa Barat, Bapak Cecep. Pak Cecep, Bapena melakukan apa untuk gempa, longsor, banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan belasungkawa atas kejadian longsor dan banjir di Kabupaten Sukabumi. Kami atas nama Bapena DPW Jawa Barat sebagai badan kelengkapan DPW PPNI Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola bencana yang ada di Jawa Barat, khususnya di Perawat ya. Jadi kami sejak mendapatkan informasi dari DPD PPNI Kabupaten Sukabumi, kemudian juga informasi yang lain, kami kemudian melakukan koordinasi dengan DPD Kabupaten Sukabumi untuk melakukan beberapa perencanaan apa yang harus dilakukan. Dan kami sebagai badan pengelola bencana di DPW PPNI Jawa Barat melakukan beberapa usaha-usaha atau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dalam rangka penanggulangan bencana. Dan kami saya ucapkan banyak terima kasih kepada DPW PPNI Jawa Barat yang selalu mendukung, mensupport kami di Bapena, baik itu material dan sebagainya, karena memang kami selalu melakukan itu dengan dukungan dari DPW PPNI Jawa Barat. Dan beberapa hal yang memang sudah kami lakukan, diantaranya adalah pemberian bantuan sosial kepada di Kabupaten Sukabumi, juga beberapa santunan juga, baik untuk masyarakat maupun khususnya perawat yang terdampak. Seperti hari ini, memang ini ada salah satu upaya dari DPW PPNI Jawa Barat untuk memberikan santunan kepada perawat yang terdampak, walaupun memang dari segi nominal mungkin belum mencukupi. Walaupun demikian, itu adalah upaya kami dalam rangka peduli terhadap perawat yang terdampak. Mungkin sebentar dulu, terima kasih. Ya, baik. Jadi memang semua unsur, semua satu padu dalam rangka penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi ini. Dan juga hadir bersama kita semua karena DPW PPNI Jawa Barat selain berfokus pada masyarakat juga tentunya sangat peduli dengan anggota terdampak. Apa yang terjadi dengan rumahnya atau keluarganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah salah satu perawat yang terdampak dari bencana banjir, Pak, yang berada di Desa Cimas. Rumah saya saat ini masih belum bisa ditempati. Saya masih tinggal di puskesmas karena memang rumahnya jebol, Pak. Gitu. Rumah saya itu memang berada di pinggiran pantai, sungai. Teman-teman saya yang terdampak di sana ada 3 orang, Pak, dan semua masih belum bisa kembali ke rumah karena memang hujan sedikit pun, hujan 20 menit air itu sudah masuk lagi, kembali lagi ke rumah gitu, Pak. Rumah saya jebol dan beberapa barang juga hanyut dan terendam. Tapi saya mempunyai pesan untuk teman-teman, kita perawat memang harus tangguh ya. Kita masih dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, dan memang kita itu harus benar-benar harus bisa survive ya teman-teman. Mungkin itu, Pak. Baik, luar biasa sekali. Selain terdampak tentunya masih tetap harus melayani masyarakat, utamanya yang ada di wilayah masing-masing. Saya salut dengan Teh Yuli ya. Alhamdulillah. Kondisi hari ini Pak Ketua DPD ini di fase apa? Dan bagaimana kalau masyarakat atau sesama
tenaga kesehatan, tenaga medis yang masih ingin berkontribusi gitu. Seperti apa Pak Ketua? Ya baik, saya informasikan juga pada warga perawat khususnya ya, bahwa saat ini status Kabupaten Sukabumi masuk di status transisi, Pak. Jadi memang tanggap bencananya sudah beralih ke transisi. Namun demikian, yang seperti saya informasikan bahwa bisa saja masa-masa ini adalah masa-masa sulit justru bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan ditetapkannya status ini. Kenapa? Karena dalam konteks misalkan ini teman-teman sejawat memandang dari luar Kabupaten Sukabumi sudah tidak tanggap bencana lagi, sehingga misalkan ya ada yang berniat berdonasi pun diurungkan dengan status itu. Nah, tetapi saya informasikan, kami berharap, kami juga berekspektasi bahwa kita khususnya di Kabupaten Sukabumi dan saudara-saudara saya di luar Kabupaten Sukabumi tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan terus seperti yang saya dengar dari Kepala BNPB bahwa penanggulangan bencana ini harus main panjang katanya. Artinya apa? Bencana ini bukan hanya di awal saja gebyar, bukan hanya seremonial saja, ketika sudah tidak seksi lagi misalkan ya, tidak ada lagi bantuan-bantuan seperti itu. Justru sekarang masuk di fase-fase bagaimana kita harus tuntaskan masalah bencana ini dengan segala dampaknya. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat masih banyak membutuhkan sembako misalkan ya, peralatan sekolah, peralatan sholat dan yang lainnya. Itu mungkin harapan kami Pak. Dan dalam kesempatan ini juga tentunya saya sebagai Ketua DPD mewakili profesi perawat dan mewakili masyarakat Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPW beserta jajaran yang sudah banyak berkontribusi, dan juga kepada teman-teman DPD PPNI Kabupaten Kota di luar Kabupaten Sukabumi yang sudah banyak membantu kami ucapkan terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan obrolan singkat ini bisa menggambarkan bahwa kondisi hari ini secara umum memang Kabupaten Sukabumi ini sudah selesai dari masa tanggap darurat. Namun tadi disampaikan bahwa masa transisi tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang memang diperlukan oleh masyarakat, utamanya yang terdampak baik dari sisi logistik, kesehatan maupun yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua DPD, Pak Ketua DPK, Ketua Bapena dan Teh Yuli tentunya atas perhatian dan juga waktunya di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh wargi perawat Jawa Barat yang sudah nonton podcast ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagi yang akan berdonasi ataupun yang lain-lain juga bisa langsung menghubungi Sekretariat DPW PPNI Jawa Barat, Jalan Pasteur nomor 21 Bandung. Bencana tidak ada yang tahu, namun dengan kebersamaan akan bisa bahu-membahu. Kita bisa saling membutuhkan, kita bisa saling memberi, dan kita bisa saling menguatkan. Saya Mas Tum Ibrahim undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah guys. Wargi Jawa Barat, saat ini kita sedang berada di lokasi kejadian banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi. Saya sudah bersama Teh Ita ya, salah satu perawat terdampak dari Puskesmas Jampang Pulo. Teh Ita, ini kalau kita lihat luar biasa sekali ya kondisi rumah. Bisa dijelaskan ini, kapan kejadiannya Teh? Kejadiannya itu hujan itu kan terjadi dari hari Selasa pagi ya, Selasa pagi. Air mulai naiknya Rabu malam, mulai naik dari jam 11 malam, tapi masih di aliran yang sungainya aja. Jam 1 tuh udah mulai naik, tapi sempat surut tuh, setengah 2 tuh surut dulu. Pas jam 3, jam 4 kalau masuk ke rumah ini di sekitaran jam 4 subuh. Jam 4 subuh, jam 7, setengah 8 tuh udah di pintu, atas pintu. Jam 8 tuh pas siang sorenya udah tinggal atapnya aja yang kelihatan ya. Jadi lebih dari 2 meter ya? Lebih 3 meter ya. 3 meter ya. Jadi kondisi rumah saat ini kosong kita di... Kalau sekarang sih baru tidur 2 malam ini sih di bawah. Tapi masih deg-degan ya? Iya, kalau hujan terus-terusan masih ini. Ya baik, tentunya DPW PPNI Jawa Barat bersama dengan Bapena hadir ke lokasi
untuk memberikan KDD dan juga bentuk kepedulian kami dari warga perawat Jawa Barat. Terima kasih telah menyaksikan YouTube DPW PPNI Jawa Barat. Siap Riz itu? DPD PPNI Kabupaten Sukabumi. Solid. DPW PPNI Jawa Barat. Lebih